Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas F dengan mata kuliah Sejarah Sastra dan Ibu dosen pengampu Ibu Mita Domi Velahenanggil MPD. Yang dimana di video kali ini kami akan menganalisis sebuah novel, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, yaitu karya dari Buya Hamka, angkatan 66. Buku novel ini ditulis oleh Bapak Hamka, yang cetakan pertamanya keluar pada 2017 oleh penerbit Gema Insani. Buku ini terdiri dari 260 halaman. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke videonya, yaitu analisis sebuah buku novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Hai teman-teman semua, saya akan menjelaskan sinopsis dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka. Novel ini mengisahkan cinta tragis antara Zainuddin dengan Hayati. Zainuddin yaitu pemuda berdarah campuran antara Bugis dan Minang yang tidak memiliki suku menurut adat Minang. Zainuddin jatuh cinta dengan Hayati, yaitu Hayati adalah seorang gadis Minang yang memiliki paras yang rupawan. Namun, karena perbedaan status dan keturunan, keluarga Hayati tidak mengizinkan atau memberikan restu kepada Hayati untuk berjodoh dengan Zainuddin, hingga akhirnya ia berjodoh dengan Aziz, orang kaya dan terpandang. Setelah itu, Zainuddin patah hati, lalu Zainuddin merantau ke Batavia dan Surabaya, dan akhirnya ia menjadi orang yang sukses dan kaya raya dengan nama Pena Datuk Maringgi. Takdir mempertemukan mereka kembali pada saat Hayati dengan Aziz memiliki permasalahan ekonomi dan masalah rumah tangga. Zainuddin membantu mereka hingga akhirnya hubungan Hayati dengan Aziz mulai memburuk dan Aziz memilih untuk bunuh diri. Setelah Hayati menjanda, Hayati memilih untuk kembali ke kampung halamannya dengan menggunakan kapal Van der Wijk, dan akhirnya ia tenggelam dan tewas. Setelah tewasnya Hayati, Zainuddin memiliki duka yang mendalam hingga akhirnya ia pun meninggal. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan penokohan dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, di novel ini itu ada beberapa tokoh utama, yaitu Zainuddin, Hayati, dan Aziz. Nah, Zainuddin ini memiliki sifat yang sabar, penyayang, setia, dan pekerja keras. Contohnya itu ada pada kutipan ini. Kemudian yang kedua itu ada Hayati. Hayati ini merupakan gadis desa yang memiliki paras rupawan, sopan, namun dia memiliki sifat yang kurang tegas. Itu ada pada kutipan ini. Nah, yang ketiga itu ada Aziz. Aziz ini memiliki sifat yang sombong, tidak bertanggung jawab, tidak bekerja keras. Itu ada contohnya pada kutipan ini. Nah, yang keempat itu ada Muluk, Abang Muluk. Nah, Abang Muluk ini merupakan sahabatnya Zainuddin. Dia memiliki sifat yang bijaksana, setia, pekerja keras, dan baik. Itu ada juga pada contoh kutipan ini. Nah, selanjutnya yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Pertama itu adalah latar tempat, yang dimana satu, padang panjang, tempat tinggal Zainuddin dan di mana dia pertama kali bertemu dengan Hayati. Berikut kutipannya. Yang kedua yaitu Batipuh, kampung halaman Hayati. Berikut kutipannya. Yang ketiga yaitu Surabaya, di mana tempat Zainuddin merantau sampai dia menjadi penulis yang sukses. Berikut kutipannya. Yang kelima yaitu di atas kapal Van der Wijk, tempat tragedi utama terjadi, yaitu tenggelamnya kapal yang membawa Hayati pulang. Berikut kutipannya. Yang kedua yaitu latar waktu pada hari pada saat Muluk, sahabat sejatinya yang mencari Zainuddin yang suka sekali bersunyi-sunyi diri ke Belukar Anai, terdapat pada kutipannya. Yang ketiga yaitu pada pukul 7.45 pagi, yang dimana adanya kabar kapal Van der Wijk
tenggelam. Kutipannya. Yang keempat, pukul 3 malam, yang dimana Muluk mendengar Zainuddin merintih karena kesakitan. Berikut kutipannya. Selanjutnya yaitu latar suasana. Yang pertama itu ada romantis dan tragis, di mana kisah cinta Zainuddin dan Hayati yang penuh rintangan. Berikut kutipannya. Yang kedua yaitu sedih dan melankolis. Banyak bagian cerita menggambarkan penderitaan batin tokoh utama. Berikut kutipannya. Yang ketiga yaitu kritik sosial dan budaya. Suasana cerita seringkali menggambarkan konflik antara adat Minangkabau yang kalau dengan kebebasan, cinta, dan keinginan pribadi. Berikut kutipannya. Yang terakhir yaitu tegang dan dramatis, di mana terutama saat kapal Van der Wijk tenggelam yang menjadi klimaks cerita. Berikut kutipannya. Baiklah, saya akan menjelaskan alur pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Alur yang digunakan pada novel ini adalah alur maju, yang mana dimulai dari perkenalan tokoh Zainuddin dan Hayati, berkembangnya hubungan mereka, hingga konflik dan kisah akhir tenggelamnya kapal Van der Wijk ini. Berikut penjelasan lebih rinci. Yang pertama yaitu ada pengenalan. Zainuddin, pemuda keturunan Minang Bugis, datang dari Makassar ke Padang Panjang untuk mencari jati diri dan memperdalam ilmu agama. Di sana ia bertemu dengan Hayati, gadis Minangkabau yang cantik dan anggun. Mereka mulai saling menyukai dan menjalin hubungan secara tertulis. Berikut kutipannya. Yang kedua ada munculnya konflik hubungan Zainuddin dan Hayati tidak direstui oleh keluarga dan masyarakat setempat, dan karena Zainuddin itu dianggap bukan orang Minang, karena berasal dari ayah Bugis dan ibu Minang yang telah wafat. Zainuddin merasa diperlakukan tidak adil dan sangat kecewa. Berikut penjelasannya. Lalu yang ketiga ada puncak konflik. Hayati akhirnya dijodohkan dan menikah dengan Aziz, pria Minang pilihan keluarganya. Zainuddin ini patah hati dan pergi ke Surabaya. Lalu di sana ia bangkit dan menjadi penulis terkenal. Kehidupan rumah tangga Hayati dan Aziz ini ternyata penuh penderitaan. Aziz suka berjudi dan berbuat kasar. Berikut penjelasannya. Yang keempat ada peleraian. Aziz akhirnya menyerahkan Hayati kembali kepada Zainuddin lewat surat, lalu bunuh diri. Dan karena merasa gagal dan malu, Hayati kembali ke Zainuddin dengan berharap bisa bersama. Namun Zainuddin menolaknya karena masih sakit hati dan merasa dikhianati. Berikut penjelasannya. Yang kelima ada penyelesaian. Hayati pulang ke Padang Panjang naik kapal Van der Wijk. Namun kapal itu tenggelam dalam perjalanan. Zainuddin yang mengetahui hal itu langsung bergegas ke tempat kejadian. Hayati ditemukan dalam keadaan sekarat dan akhirnya meninggal dunia di pelukan Zainuddin. Zainuddin sangat menyesal dan berduka yang lebih mendalam. Berikut kutipannya. Selanjutnya yaitu sudut pandang dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ini berarti narator mengetahui segala hal tentang karakter, pikiran, perasaan, motif, dan bahkan masa lalu serta masa depan mereka. Narator bisa masuk ke dalam benak setiap karakter dan mengungkapkan apa yang mereka rasakan tanpa batasan. Contoh penerapan sudut pandang ini terlihat dari bagaimana narator mampu menggambarkan perasaan Zainuddin yang hancur, keraguan Hayati, serta sifat Aziz yang boros dan tidak bertanggung jawab. Bahkan hingga motif-motif tersembunyi dari para tokoh pendukung yang mempengaruhi jalannya cerita. Sudut pandang ini memungkinkan Hamka untuk membangun emosi yang kuat dan memberikan gambaran menyeluruh tentang konflik batin dan eksternal yang dialami oleh para tokoh. Berikut kutipannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan amanat yang terdapat dalam sebuah buku novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Amanat dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka sangat kuat dan beragam, mencerminkan kritik sosial serta nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Berikut beberapa amanat penting beserta kutipan dari novelnya. Yang pertama yaitu kritik terhadap diskriminasi adat yang menindas. Amanatnya, janganlah menilai seseorang berdasarkan keturunan atau latar belakang karena itu dapat menghancurkan kebahagiaan dan masa depan. Kutipannya sebagai berikut.
Yang kedua yaitu keteguhan cinta sejati tidak selalu berakhir bahagia. Amanatnya, cinta sejati terkadang harus mengorbankan karena benturan dari nilai dan kesadaran. Namun, ketulusan akan tetap abadi. Kutipannya bisa dilihat sebagai berikut. Ini menunjukkan bahwa cinta antara Zainuddin dan Hayati yang murni tidak mampu bertahan karena tekanan sosial. Yang ketiga yaitu kekuatan sabar dan tekad bisa mengubah segalanya dan nasib. Amanatnya jangan menyerah pada nasib buruk. Dengan kesabaran dan kerja keras, seseorang bisa mengubah hidupnya. Kutipannya dilihat sebagai berikut ya. Bisa dilihat, Zainuddin menunjukkan bahwa meskipun dia memperlakukan rendah, dia tetap berjuang untuk menjadi orang yang sukses dan terharmonis. Yang keempat, amanatnya yaitu pentingnya menghargai perasaan orang lain. Jangan mempermainkan atau meremehkan perasaan orang lain karena bisa membawa penyesalan mendalam. Kutipannya dilihat sebagai berikut. Zainuddin mengungkapkan luka hatinya pada Hayati yang sempat meninggalkannya.